Widya Ivani, NIM 033. Saya Armeda Kusumaningrum NIM 005. Saya Dwi Sumaryanti NIM 007. Di sini kami akan memaparkan materi terkait laporan keuangan konsolidasi. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang laporan keuangan konsolidasi, kita sebelumnya akan membahas mengenai apa itu laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi sendiri memiliki pengertian bahwa laporan tersebut berisi posisi keuangan dan hasil operasi untuk perusahaan induk atau yang sering disebut dengan entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan. Pada prinsipnya, laporan keuangan konsolidasi berisi laporan keuangan yang isinya gabungan dari anak perusahaan dan induk perusahaan. Untuk selanjutnya terkait dengan tujuan laporan keuangan konsolidasi. Pada PSAP 11 memuat acuan dan aturan disusunnya laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintah dalam rangka penyajian laporan keuangan untuk kepentingan umum. Terkait dengan tujuan disusunnya laporan keuangan konsolidasi sendiri, yaitu untuk memberikan gambaran posisi keuangan dan aktivitas suatu kelompok perusahaan, di mana kelompok perusahaan tersebut terdiri dari anak dan induk perusahaan, di mana nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terkait apakah semua perusahaan harus membuat laporan keuangan konsolidasi? Jawabannya tidak ya, karena laporan keuangan konsolidasi hanya dibuat oleh perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan, di mana dengan catatan perusahaan salah satunya memiliki kontrol atau kendali terhadap perusahaan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, untuk kepentingan jangka panjang sebagai efek anak perusahaan terhadap induknya. Maksudnya, perusahaan induk di sini perlu mengetahui efek dari anak perusahaannya. Bisa berdampak positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui dampaknya tadi, tidak hanya dengan mengukur kinerja anak perusahaannya beberapa bulan saja, diperlukan waktu yang jangka panjang, bisa 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya. Yang kedua, memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan terhadap kinerja anak perusahaannya. Maksudnya, informasi terkini itu informasi yang paling mutakhir. Nah, informasi tadi digunakan oleh tim manajemen perusahaan induk untuk mengukur atau mengawasi gimana sih kinerja perusahaan anaknya, apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Yang ketiga, kepentingan informasi pihak luar, maksudnya memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, bisa investor, kreditor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, kinerja keuangan anggota perusahaan yang tidak bagus akan tertutupi. Maksudnya, dalam laporan keuangan konsolidasi, hasil operasi dan posisi keuangan tidak diungkapkan. Hal ini mengakibatkan kinerja yang buruk dari satu atau lebih perusahaan akan tertutupi oleh kinerja yang baik dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, rasio keuangan tidak mencerminkan rasio keuangan perusahaan. Maksudnya, dalam laporan keuangan konsolidasi, rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan informasi gabungan. Nah, sehingga rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Yang ketiga, ketidaktepatan penyusunan rekening akuntansi seluruh perusahaan. Maksudnya, akun-akun yang sama dari perusahaan yang berbeda akan digabungkan. Nah, akibatnya tidak semua akun dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, akun piutang. Panjang siklus operasi masing-masing perusahaan dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda. Yang keempat, terlalu banyaknya catatan laporan keuangan perusahaan.
Maksudnya, informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan sering diperlukan dalam penyajian laporan yang wajar. Nah, informasi tambahan tersebut mengakibatkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Lanjut mengenai kriteria laporan keuangan konsolidasi. Ada beberapa kriteria dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang pertama, ada hubungan induk dengan anak antara perusahaan yang menggabungkan diri. Perusahaan induk memiliki paling sedikit 51% saham perusahaan anak. Kemudian kriteria yang kedua, perusahaan induk melaksanakan pengendalian atau kontrol atas perusahaan anak. Jika pengendalian atau kontrol ini dilakukan dalam kondisi bangkrut, maka konsolidasi tidak sesuai. Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan induk berusaha untuk mempertahankan pengendalian atau kontrol atas perusahaan anak hingga bertahun-tahun mendatang. Kemudian kriteria yang keempat, perusahaan induk dan perusahaan anak beroperasi sebagai unit yang terintegrasi dan operasi yang tidak sama harus dikeluarkan. Dan kriteria yang terakhir atau kriteria yang kelima, tahun fiskal harus tepat satu sama lain, atau secara umum harus jatuh dalam 93 hari satu sama lain, atau penyesuaian harus dilakukan agar dapat menunjukkan tanggal penutupan yang serupa. Berikutnya tentang sifat laporan keuangan konsolidasi. Sifat yang pertama, laporan keuangan konsolidasi merupakan model laporan akuntansi untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang tersendiri yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Sifat yang kedua, dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan induk dan anak, perusahaan anak ini dipandang seakan-akan sebagai cabang. Aktiva dan kewajiban masing-masing perusahaan anak digabungkan dengan aktiva dan kewajiban perusahaan induk. Pos-pos silang yang tidak memiliki arti penting apabila kesatuan usaha bersangkutan dipandang sebagai kesatuan usaha tunggal harus dihapuskan. Dan sifat yang ketiga yaitu neraca perusahaan induk melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham. Nah, teman-teman, udah paham belum dengan penjelasannya tadi? Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa memutar ulang video tadi sampai teman-teman paham dengan materi laporan keuangan konsolidasi. Nah, kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekiranya cukup sekian pemaparan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.